Selama sekian puluh tahun nih, Indonesia bergantung pada impor beras dari negara lain. Akhirnya, di 2026 ini, kita mendapatkan kabar yang sangat baik. Karena di tahun ini, Indonesia benar-benar atau resmi nih, berhasil swasembada beras. Artinya, Indonesia tidak lagi was-was bro, oleh dinamika politik yang sudah kacau balau saat ini. Bahkan konflik yang terjadi di negara eksportir beras ke kita selama ini. Nah, kenapa ini penting? Karena kita belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 pada tahun 2019 kemarin, di mana kala itu banyak negara pengekspor menutup keran ekspor, dan hanya kurun waktu 4 tahun setelahnya, atau di 2023, kondisi global kembali memburuk akibat fenomena El Nino yang memicu lonjakan harga beras. Pada saat itu, Indonesia melakukan impor beras dalam skala besar, hingga pertama kalinya nih dalam sejarah, menjadikan Indonesia sebagai importir beras terbesar di dunia, dengan pangsa pasar mencapai 5,4% atau senilai 1,7 miliar US dollar. Ya, kurang lebih sekitar 29 triliun rupiah. Namun, kondisi pangan nasional kini telah berubah total. Di tahun 2026 ini, bahkan Indonesia berencana mengekspor beras kembali. Momen ini akan menjadi momen bersejarah terakhir kali Indonesia mengekspor beras pada tahun 1987 atau sekitar 39 tahun yang lalu. Kalau kalian mengira ini merupakan pencapaian tertinggi dalam sektor pertanian kita, kalian salah besar nih. Karena ternyata, kini Menteri Pertanian sedang membidik swasembada pada komoditas terbesar kedua yang selama ini menjadi andalan impor negara kita. Nah, komoditas apa nih? Selanjutnya yang bakal digenjot habis-habisan. Tanpa banyak basa-basi, yuk mari kita bahas sampai tuntas. Setelah puluhan tahun nih, Indonesia bergantung nasib pada rakyat negara lain. Ketergantungan pada impor beras membuat Indonesia selalu was-was. Setiap musim kering, setiap cuaca ekstrim, setiap gejolak global, kita selalu deg-degan. Kita terpaksa terus memantau apakah Thailand, India, Kamboja, Vietnam, Pakistan, dan negara-negara lain semuanya baik-baik saja. Kenapa? Sebab di tangan negara-negara itulah nasib perut rakyat Indonesia selama ini bergantung. Tapi dengan program swasembada beras, faktanya 2025 impor beras Indonesia sudah sama sekali tidak ada. Masih ada sih impor masuk sebesar 364.000 ton. Tapi yang diimpor itu jenis beras pecah 100% atau yang kita sebut dengan menir. Beras ini biasanya digunakan untuk bahan baku industri seperti pembuatan bihun, tepung beras, bubur, dan industri pakan non-ternak. Selain itu, terdapat varian khusus seperti basmati, beras jasmine, japonica, yang tingkat kepecahannya maksimal itu sekitar 5%. Beras-beras ini biasanya digunakan untuk kebutuhan horeca atau kebutuhan hotel, restoran, dan catering. Yang intinya, sejak 2025, Indonesia tidak sama sekali mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi untuk rakyat sepanjang tahun bro. Nah, tahun 2026, Indonesia bahkan berencana nih melompat menjadi pengekspor beras. Bahkan bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya klaim kosong. Ini terlihat dari stok beras nasional yang tembus sebesar 12,5 juta ton. Ini bukan angka kecil loh. Ini lonjakan brutal 203% hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Yang sebelumnya 4,1 juta ton di awal 2024 melonjak menjadi 8,4 juta ton di tahun 2025 dan sekarang sebesar 12,5 juta ton di awal 2026. Di titik inilah siapapun berhak mengatakan Indonesia telah berhasil swasembada beras sepenuhnya. Ini bukan sekedar jargon, bukan juga klaim politik, tapi fakta berdasarkan data, angka, dan realita. Artinya apa? Bukan cuma negara aja yang aman nih, tapi rakyat pun juga aman, pasar juga aman, dan ekosistem pun hidup. Tapi jangan senang dulu nih, karena fase paling krusial justru baru akan tiba pada bulan Februari hingga April 2026 ini. Ini bukan bulan biasa loh, ini merupakan jantung produksi nasional, karena sekitar 70% produksi beras Indonesia lahir di 3 bulan ini. Kalau produksi beras di 3 bulan ini sukses, Indonesia bukan cuma aman bro, tapi Indonesia resmi nih akan naik kelas menjadi eksportir beras tahun ini. Setelah sukses mengamankan beras nih, Menteri Pertanian kita, Andi Amran Sulaiman, lantas tidak berhenti atau berhela-hela bro. Target berikutnya yang dikunci, yaitu komoditas gula. Ya, komoditas impor terbesar kedua negara kita.
Nah, ini penting karena fakta di lapangannya, potret industri gula kita sangat-sangat mengkhawatirkan dengan konsumsi mencapai 7,7 juta ton, sedangkan produksi kita hanya sekitar 2,3 juta ton. Artinya, kita terpaksa mengimpor sekitar 5,3 juta ton. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai importir gula terbesar kedua di dunia setelah Cina. Tentu, ini bukan prestasi, melainkan alarm keras bahwa ketahanan pangan kita masih bocor. Lebih parah lagi, tantangan gula itu jauh lebih berat daripada masalah beras. Karena di gula, kita harus membangun industri yang efisien dari hulu hingga hilir. Apalagi, kesenjangan antara produksi dan kebutuhan mencapai 5,3 juta ton atau 2 kali lipat dari produksi kita saat ini. Namun pernyataan yang mengejutkan baru saja muncul nih, karena ternyata Menteri Pertanian kita dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Indonesia akan swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berani menargetkan bahwa tahun 2026 ini Indonesia tidak akan lagi mengimpor gula konsumsi. Catat ya, gula konsumsi, bukan gula industri. Lantas apa strateginya? Apakah realistis nih? Atau cuma mimpi di siang bolong? Dan yang paling penting, apa manfaat jika Indonesia berhasil swasembada gula? Yang perlu diketahui, banyak orang mengira makanan pokok itu beras, padahal gula juga bahan pokok. Memang, orang bisa hidup tanpa gula, tapi faktanya, peran gula itu sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah tangga, UMKM, hingga industri. Itulah sebabnya, impor gula kita naik terus tiap tahun. Tahun 2025 saja, impor gula kita mencapai 5,3 juta ton dengan nilai mencapai 2,8 miliar US dollar atau sekitar 46 triliun. Ironisnya, angka ini relatif naik loh dari tahun ke tahun. Padahal ya, di masa lalu, industri gula merupakan industri tertua dan unggulan di negara kita. Ya, di tahun 1940 tercatat sekitar 179 pabrik gula di Pulau Jawa. Dan kala itu, Indonesia merupakan eksportir gula terbesar kedua di dunia. Tapi sekarang, kita terbalik. Kita telah menjadi importir gula terbesar di dunia. Kenapa? Karena problem gula Indonesia tidak sesederhana kurangnya tebu atau lahan. Tapi ada bottleneck sistemik yang saling mengunci. Atau masalahnya bukan hanya di tanah atau iklim, melainkan efisiensi. Sebagai gambarannya nih, produktivitas kita hanya sekitar 68 hingga 72 ton per hektar, sedangkan Thailand sekitar 90 hingga 100 ton, Brazil di atas 100. Kenapa Indonesia rendah? Karena di Indonesia banyak sekali raton tua, bahkan puluhan tahun tidak dibongkar, bibit tidak seragam, pupuk sering telat, dan mekanisasi yang sangat rendah. Artinya, tebu ada, tapi kualitasnya rendah. Nah, sedangkan masuk ke off-farm atau masuk ke proses industri, masalahnya semakin parah nih, karena pabrik gula di Indonesia itu sudah pada tua. Yang berumur sekitar 75 tahun, itu sebanyak 65% bro. Bahkan, ada yang berusia sekitar 100 tahun atau sisa-sisa kolonial. Nah, pabrik tua ini beroperasi hanya sekitar 160 hari dalam setahun. Bandingkan dengan Australia, rata-rata pabriknya bisa beroperasi sekitar 320 hari dalam setahun. Sedangkan Brazil memiliki pabrik yang modern dan terintegrasi. Artinya, masalahnya double, bukan hanya kualitas tebu, tapi juga pabrik yang tidak efisien. Di titik inilah, kebijakan nantinya akan diubah. Pemerintah tidak lagi menaruh harapan utama pada pembukaan lahan, tetapi fokusnya diarahkan pada intensifikasi atau meningkatkan hasil dari lahan yang sudah ada. Dan di sini patut kita apresiasi nih, Menteri Pertanian kita, karena beliau tahu persis masalah yang terjadi di lapangan. Langkah pertama nih, nantinya akan ada subsidi sebesar 1,6 triliun. Ini dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Targetnya itu sekitar 100.000 hektar per tahun. Jadi, Kementerian Pertanian bakal bagi-bagi bibit murah nih untuk para petani. Langkah yang kedua, merevitalisasi 36 pabrik gula di bawah PT Sinergi Gula Nusantara atau anak usaha PTPN Group. Saat ini, Indonesia punya sekitar 60 pabrik gula aktif, 43 BUMN, dan 19 swasta. Kalau 36 pabrik sudah direvitalisasi nanti, diproyeksikan produksi gula kita akan naik sekitar 4,5 juta ton per tahun di tahun 2027. Artinya apa? Tahun depan nih, Indonesia bisa mandiri gula konsumsi dan menekan impor gula dari 5,3 juta ton menjadi 2,5 hingga 3 juta ton untuk industri. Gimana?
Keren kan? Makanya jangan heran nih kalau kalian dengar berita Indonesia akan stop impor gula konsumsi. Bahkan impor gula industri sudah dibatasi hanya sebesar 3,1 juta ton. Sekarang pertanyaannya, apa manfaat langsung untuk masyarakat kita? Impor gula kita nilainya itu nggak main-main bro, 46,7 triliun. Itu bukan hanya nilai loh, tapi beban devisa. Uang pajak rakyat kita mengalir ke Thailand, ke Australia, Brazil, dan lain-lain. Artinya apa? Petani di luar negeri yang sejahtera. Padahal di negara kita sendiri ada sekitar 796.000 petani tebu. Jika produktivitas naik atau meningkat, aliran uang akan berhenti kabur. Uang puluhan triliun rupiah yang sebelumnya untuk impor gula bisa berputar di dalam negeri. Petani kita sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Kalau petani kita punya duit, konsumsi pasti akan naik, warung-warung bakalan hidup, dan jelas berdampak besar pada ekonomi makro. Artinya apa? Swasembada pangan seperti beras, gula, ke depan juga kedelai, terigu, susu, itu bukan sekedar soal perut, tapi ini mesin ekonomi baru loh yang selama ini kita tidak perhatikan. Padahal ini bisa menjadi fondasi republik ini. Iya kali 300 juta penduduk kita jadi karyawan pabrik semua, kantor atau jadi pengusaha semua, itu kan gak mungkin. Pasti ada yang menjadi petani. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, apakah kita mau nih terus-menerus mensubsidi kesejahteraan petani asing, atau kita berani membangun sistem yang membuat petani Indonesia sejahtera? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga cita-cita swasembada pangan kita tercapai. Sampai jumpa di next video. Dadah.